Seolah-olah Bahliyih terasingkan dari member lainnya. Bahkan sang kakak juga mendapatkan komentar serupa bahwa Jennie ini akan berkolaborasi bersama dengan The Weeknd. Kenapa orang-orang pada takut dengan lagu Pensi ini? Ada unsur-unsur yang horor. Annyeonghaseyo Chungidul, Yusul Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan bukan semua yang dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas update berita dari dunia per-K-popan yang pastinya sangat semangat untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Keplo. Jadi untuk Keplo sendiri seperti yang udah aku lihat kemarin, mereka itu telah melakukan siaran langsung seperti itu. Dan mereka juga berinteraksi sih dengan penggemar. Nah, dari siaran langsung mereka kemarin, ada yang berpendapat bahwa Hyuning Bahliyih itu seperti dijauhi oleh member yang lain. Dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa Bahliyih ini tidak dekat bersama dengan anggota-anggota yang lain. Apakah benar seperti itu? Belum lama ini, para top 9 dari Girls Planet 999 melakukan siaran V-Live pertama mereka sebagai anggota Keplo. Jadi dalam V-Live tersebut, salah satu yang menjadi sorotan adalah interaksi Bahliyih dengan para member lainnya. OP di situs Pan mengatakan, Hyuning Bahliyih benar-benar menyayat hati. Mengapa mereka seperti itu pada anak muda? Dan menyertakan screenshot seolah-olah Bahliyih terasingkan dari member lainnya. Namun postingan OP itu dibantah oleh penggemar dan netizen lainnya yang menuliskan di kolom komentar, mereka masih dalam fase canggung. Jadi apakah kamu membuat Bahliyih bisa mendapatkan kepercayaan diri dengan memiliki postingan yang menyatakan bahwa dia diasingkan? Juga ada anggota yang membaca komentar yang menyebut Bahliyih cantik sehingga kamu dapat mengatakan bahwa mereka menjaganya. Kalian begitu terobsesi dengan kebencian sehingga kamu hanya melihat apa yang ingin kamu lihat. Kupikir akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan banyak viewers, tapi viewersnya lebih baik dari yang kukira untuk V-Live pertama. Karena reaksinya bagus, kalian sudah membuat rumor, kalian masih sama seperti dulu. Lalu ada juga yang bilang, komentar yang paling banyak mereka baca adalah tentang Bahliyih yang terlihat seperti seorang putri dan juga terlihat cantik. Jangan mulai membingkai mereka seperti itu. Tidak ada gunanya bagi Bahliyih. Tolong jika kamu seorang penggemar, aku mohon. Mereka masih canggung satu sama lain, tetapi selama mereka mengembangkan hubungan mereka, itu sebenarnya akan baik-baik saja. Kalian sudah membuat rumor intimidasi. Ini tidak seperti dia jauh sepanjang waktu. Ada kalanya dia juga dekat. Dan juga kemarin aku juga udah nonton bagaimana interaksi dari Bahliyih dan juga member Keplo lainnya. Interaksi mereka menurut aku udah bagus ya. Mungkin banyak yang menilai dari potongan-potongan klip bahwa Bahliyih ini seperti terasingkan. Tapi ada di beberapa bagian Bahliyih ini sangat dipedulikan oleh member yang lain, terutama oleh Eugene. Eugene juga sangat memperhatikan Bahliyih di sini. Oke? Dan member yang lain juga demikian kok. Serius deh. Kenapa aku dapat bilang seperti ini? Karena aku udah kemarin lihat bagaimana cuplikan yang lain. Karena menurut aku banyak yang tercuci otaknya ya setelah melihat berbagai cuplikan-cuplikan yang disebarkan di sosial media. Jadi cuplikannya itu kayak dipotong-potong, bukan dipotong sih. Itu cuman kayak beberapa menit saja lalu diposting. Jadi postingan yang itu ngebuat mereka berpikir bahwa oh Bahliyih kayak diasingkan ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu nih Cinggu. Dan kalau mereka memang tidak terlihat dekat banget satu sama lain, itu dapat kita katakan wajar. Karena mereka juga masih dalam tahap pengenalan satu sama lain. Jadi seperti yang kalian tahu juga bahwa semua orang tidak bisa dekat dalam waktu yang cepat, bener nggak? Habis itu kalian tahu nggak Xing Xiao? Xing Xiao itu juga pernah ngungkapin loh bahwa Bahliyih ini dekat dengan trainee-trainee dari Cina. Jadi kan kemarin banyak yang bilang bahwa si Bahliyih itu nggak terlalu dekat nih sama trainee dari Cina. Tapi Xing Xiao bilang bahwa mereka itu dekat kok dengan Bahliyih karena Bahliyih juga kan bisa bahasa Cina sedikit-sedikit. Dan berbicara tentang Bahliyih, ia ini merupakan salah satu artis yang berada di bawah naungan Play M. Hal itu diketahui pada tanggal 19 Oktober. Play M Entertainment mengungkapkan bahwa Hyuning Bahliyih telah bergabung dengan agensi mereka sebagai trainee dengan mengunggah foto dari Hyuning Bahliyih dan meminta penggemar untuk mendukungnya di Girls Planet. Play M Entertainment sendiri merupakan label rekaman dan agensi bakat di bawah Kakao Entertainment yang baru-baru ini bergabung dengan Quaker Entertainment. Agensi tersebut juga adalah rumah dari grup Weekly, Eving, dan juga Picton. Dan sejak Bahliyih terpilih menjadi line up untuk debut di Keplo, banyak yang memberikannya komentar miring dan menyebutnya tidak layak untuk debut di Keplo. Bahkan sang kakak juga mendapatkan komentar serupa. Kalian tahu nggak Cinggu, dalam siaran live-nya Hyuning Kai itu ada juga yang memberikan komentar tentang adiknya. Ada yang komentar kayak gini kemarin, adikmu nggak pantas loh debut di Keplo, yang pantas itu yang ini gitu ya kan. Ada yang seperti itu Cinggu. Dan kalian tahu nggak Cinggu, ada paman dari Bahliyih yang menggunakan Facebook itu telah mengungkapin bahwa Bahliyih juga sadar kok dengan komentar kebencian yang didapatkan beberapa bulan terakhir. Dan beberapa waktu yang lalu,
produser dari Girls Planet, meminta netizen untuk menghentikan kebencian mereka terhadap Baekhyun. Dalam sebuah wawancara, PD Kim Sun Young dan juga Chung Woo Young mengatakan sangat menyedihkan cerita seperti ini muncul setelah anggota tim dikonfirmasi untuk debut. Dia adalah seseorang yang menerima banyak cinta dan juga suara dari para penggemar internasional, bahkan staf dapat melihat pesonanya dan bahwa dia juga punya potensi di atas panggung. Semua pembicaraan ini dapat membawa pengaruh buruk bagi tim debut. Saya harap semua orang akan mendukung grup termasuk Hyuning Baekhyun. Well, sekali lagi keep fighting for Baekhyun dan juga Kep1er. Good luck guys, aku tunggu debut kalian. Dan cikgu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan ngebahas tentang yang punya lagu Selo, siapa lagi kalau bukan Jennie. Oke, untuk Jennie sendiri ada beberapa topik sih. Yang pertama adalah tentang pengusaha dari Filipina. Itu kan kemarin ngajakin Jennie ini untuk yuk makan malam yuk gitu. Dan dia juga pasang iklan guys. Nah, melihat apa yang dilakukan oleh pengusaha Filipina ini, banyak sekali dari netizen itu telah mengkritiknya habis-habisan. Sebelumnya dilaporkan bahwa seorang pengusaha Filipina namanya adalah Christian Albert Gaza mencoba mengajak Jennie dinner dengan menyewa billboard yang berada di Yongsan-gu, Korea Selatan dengan harga 29.614 US dollar. Guys, aku harap kalian jangan nangis setelah melihat bagaimana nominal rupiahnya. Kalau dirupiahkan ini tuh mencapai 424 jutaan guys. Namanya juga orang kaya ya kan, orang kayak gitu ya is okay lah. Di papan itu ia menuliskan, Kim Jennie Ruby Jane, kamu adalah ultimate crushku. Bisa nggak sih aku ngajakin kamu makan malam dan ngebuat saya menjadi pria paling bahagia yang masih hidup? Dan bahkan nih cinggu cowok itu juga memastikan untuk memilih lokasi yang tidak jauh dari gedung YG Entertainment untuk memperbesar peluang Jennie melihatnya. Sementara penggemar internasional cukup muak dengan kecelakaan seperti itu, netizen Korea juga sama terkejutnya dengan tindakan sang pengusaha itu. Mereka menyamakan tindakan dari pengusaha itu dengan seorang soseng. Dan berikut adalah respon pedas dari netizen Korea. Langsung kita baca bersama-sama. Jennie kan juga punya uang, lol betapa konyolnya. Aku akan muntah, wadaw. Dia melakukan segala macam omong kosong. Apa kesepakatannya? Dia bajingan yang berkeliling meminta uang, muntah. Jika kamu seorang penggemar, bukankah kamu biasanya memasang foto Jennie? Kenapa miliknya? Komentar-komentarnya guys, oh my god, sumpah parah banget. Aku nggak mau baca lagi. Aku aja kayak bener-bener kaget melihat komentarnya ya. Waduh. Nah cinggu, di sisi lain tindakan seperti itu mengkhawatirkan dan banyak orang yang meminta YG Entertainment untuk bertindak dan melindungi Jennie Blackpink. Fans bakal lebih khawatir karena dia juga ternyata telah melakukan hal sebelumnya kepada seorang aktris di Filipina. Fans meminta sesuatu untuk dilakukan agar Jennie tidak dipaksa untuk membalasnya secara pribadi. Kalau kita berbicara mengenai Jennie ya, dengan bakat, penampilan, dan juga popularitas, Jennie dapat kita katakan sebagai salah satu idol K-pop yang benar-benar kaya. Bener nggak? Kalian itu dapat melihat loh kekayaan dari Jennie. Apalagi dia itu kerjasama dengan brand-brand mewah di dunia. Oke? Dan kalian juga lihat betapa mahalnya outfit dari Jennie itu sudah membuktikan bahwa Jennie ini adalah orang yang benar-benar kaya. Habis itu kita lihat juga bahwa Jennie kan udah punya pacar. Pacar dari Jennie siapa? G-Dragon. Oke, G-Dragon sendiri ini merupakan salah satu idol K-pop yang memiliki kekayaan yang sangat besar banget loh guys. Bahkan seperti data yang aku lihat kemarin pada bulan Juli 2021, G-Dragon itu masuk ke dalam top 10 idol K-pop yang memiliki kekayaan terbesar. Kalian tahu nggak berapa kekayaan bersih dari G-Dragon? Kekayaan bersih dari G-Dragon itu mencapai 55 juta US dollar. Kalau dirupiahkan mencapai 801 miliar rupiah. Amazing kan? Jangan heran dan juga jangan kaget kalau GD ini kaya. Ada banyak alasan kenapa GD ini sangat kaya. Yang pertama adalah dia itu member dari Big Bang. Kalian tahu Big Bang ini merupakan salah satu grup terbesar di Korea loh guys. Oke? Dengan penjualan album yang tinggi, tur konser mereka yang sukses. Gak heran kalau membernya pada kaya semua. Yang berikutnya adalah GD ini juga punya royalti untuk lagu yang banyak banget. Untuk saat ini ya sudah tercatat 180 lagu itu memiliki hak cipta atas nama G-Dragon. 180 lagu loh guys, oke? Satu lagunya aja itu nilainya besar banget loh. Selain itu, GD juga punya merek fashion sendiri dan lini perhiasan. Bahkan ia juga kerap bekerja sama dengan beberapa merek fashion di dunia. Jadi kesimpulannya adalah dengan Jennie yang sudah sangat kaya, pacarnya yang kaya, dan ortunya yang kaya, masuk akal nggak sih kalau Jennie mau nerima cowok itu? Ini Jennie udah punya pacar loh guys, oke, udah punya pacar. Kalau jomblo mungkin adalah kesempatannya kan, tapi ini udah punya pacar secara terang-terangan lagi ngajakin orang buat selingkuh gitu ya kan. Bukan main-main guys, ngajakin dinner gitu ya ke cewek yang lain yang udah punya pacar ya, you know lah ya kan kayak gimana. Tapi kita jangan anggap serius tentang yang satu ini. Mungkin dia cuman gabut, gak tahu cara ngabisin duitnya kayak gimana gitu ya kan. Malum orang kaya guys. Maybe dia cuman buat hepan-hepan, I don't know juga.
Tapi intinya adalah Jennie nggak akan nerima deh kayaknya apa yang dia tawarkan. Aku rasa seperti itu. Nah, kalau kalian sendiri gimana opininya? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan masih berbicara tentang Jennie, baru-baru ini ada spekulasi bahwa Jennie ini akan berkolaborasi bersama dengan The Weeknd. Jadi rumor itu terjadi dikarenakan penggemar melihat bahwa Jennie itu bersama dengan The Weeknd di LA. Banyak penggemar terlihat mendiskusikan pertemuan kedua artis tersebut dikarenakan beberapa spekulasi yang mana kemungkinan akan ada kolaborasi di antara mereka di masa depan. Buat yang belum tahu The Weeknd itu siapa, The Weeknd ini merupakan seorang penyanyi, penulis lagu dan juga produser rekaman Kanada. Ia terkenal dikarenakan suara nyanyiannya yang khas dengan falsetto yang melonjak dan tremolo tunggalnya. The Weeknd itu menjadi salah satu artis musik terlaris di dunia dengan lebih dari 75 juta rekaman terjual. Dia juga memenangkan 3 Grammy Award, 5 American Music Award, dan 2 MTV Video Music Award. Selain itu, dia juga memenangkan 15 Juno Award, 1 Brit Award, dan telah dinominasikan untuk Academy Award dan memegang beberapa rekor tangga lagu di Billboard. Dan pada tahun 2020, The Weeknd juga terdaftar oleh Time sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Nah, Cinggu melihat seberapa besarnya pengaruh dari The Weeknd dan juga seberapa suksesnya selama ia berkarir, tentu banyak orang yang mengharapkan mereka itu dapat melakukan kolaborasi. Seandainya Jennie dan The Weeknd itu dapat berkolaborasi bersama, ini akan menjadi kolaborasi yang super pecah banget sih. Dan sebelumnya ada salah satu member dari Blackpink yaitu Lisa telah berkolaborasi bersama dengan DJ Snake, Ozuna, dan juga Megan. Dan kolaborasi mereka juga dapat kita sebutkan sebagai kolaborasi yang terpecah gitu ya kan. Lalu gimana nih akhirnya? Apakah Jennie akan berkolaborasi bersama dengan The Weeknd? Nanti kita saksikan saja bagaimana ke depannya. Dan Cinggu, untuk topik yang terakhir sekarang kita akan ngebahas tentang pensiphobia. Waduh, kenapa ada yang namanya pensiphobia? Apa yang terjadi? Nah Cinggu, untuk informasi aja, pensi ini merupakan lagu dari Twice. Coming now I'll pensi you, I wanna Gianna, hey, I love you. Nah itu loh lagunya. Sedangkan untuk fobia, udah tahu nggak fobia itu apa? Aku akan jelasin. Jadi fobia adalah ketakutan yang terus-menerus berlebihan, tidak realistis terhadap suatu objek, orang, hewan, aktivitas, ataupun situasi. Kondisi ini adalah salah satu jenis gangguan kecemasan, guys. Tidak seperti rasa cemas biasa yang bersifat sementara, seperti saat harus berbicara di depan umum, ataupun menghadapi ujian. Fobia adalah kondisi permanen yang menyebabkan reaksi fisik dan juga stres secara psikologis. Penyakit mental ini juga dapat mempengaruhi kemampuan bekerja atau berinteraksi dalam lingkungan sosial yang normal. Pasalnya, orang yang mengalami kondisi ini akan mencoba menghindari hal yang dapat memicu rasa takut atau menahannya dengan kecemasan yang besar. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pensiphobia merupakan ketakutan terhadap lagu pensi. Kenapa orang-orang pada takut dengan lagu pensi? Apa yang terjadi? Apakah di lagu pensi ini ada unsur-unsur yang horor? Ada unsur-unsur yang kayak mencekam atau bagaimana nih? Karena seperti yang aku lihat sih, lagu pensi kan lagunya yang ceria gitu nggak sih? Nggak ceria-ceria banget sih, tapi ceria lah gitu kan. Ngajakin kita untuk berdisku-disku, joget-joget bareng lah gitu. Tapi kenapa nih tiba-tiba orang kayak pada takut gitu dengan lagu pensi? Jadi Cinggu, alasannya adalah dikarenakan lagu pensi ini akan ngingetin mereka kepada Kawaguchi Yurina. Buat yang belum tahu, Kawaguchi Yurina merupakan trainee yang berasal dari Jepang. Nah, dia itu mengikuti program Girls Planet 999. Jadi, pada saat itu, dia bersama dengan trainee Jepang lainnya menyanyikan lagu pensi. Dan bagian dari Yurina, ia menyanyikan bagian sana itu menjadi sangat ikonik banget. Dan itu diingat oleh semua orang. Coklat akhir mereka nada kali ini. Kurang lebih seperti itulah nyanyian dari Yurina. Dan itu juga membuat banyak orang terpikat. Nah pada saat itu, secara pribadi ya jujur nih, aku yang menonton bagaimana pertunjukan Yurina di saat itu, udah mikir bahwa oh kayaknya ini bakalan jadi line up debut deh. Udah kelihatan jelas gitu, juri-jurinya aja pada suka nih sama Yurina gitu. Pasti Yurina ini punya kesempatan besar untuk debut di Keplo. Tapi sayangnya Cinggu, saat episode final, Yurina tidak lolos, oke? Dikarenakan dia itu nggak masuk top 9. Nah Cinggu, dikarenakan Yurina tidak berhasil masuk ke dalam line up untuk debut, ini yang membuat penggemar itu merasa kayak apa ya, sedih juga. Dan di saat mereka mendengarkan bagian di lagu pensi, itu pasti akan ngingetin mereka akan Yurina. Dan secara tidak sadar mereka di sana kayak sedih gitu loh, kayak merasa nyesel juga gitu. Nah itulah yang terjadi.
sekarang udah tahu dong ya. Di sisi lain, penggemar dari Twice juga merasa risih dengan hal-hal seperti ini, dikarenakan ada beberapa dari netizen yang telah melewati batas. Sebenarnya mereka juga nggak masalah kalau ada yang teringat akan Yurina di saat Sana menyanyikan bagiannya. Namun, hal yang membuat mereka risih adalah dikarenakan ada beberapa dari netizen menyebutkan bahwa yang ini lebih baik ketimbang yang ini. Jadi, hal itu yang membuat perdebatan terjadi di kalangan penggemar. Yurina sendiri bergabung dengan X21 pada April 2016 sebagai anggota generasi kedua dan berada di antara barisan terakhir ketika grup tersebut akhirnya bubar. Dari tanggal 6 Agustus hingga 22 Oktober 2021, ia berkompetisi di program Girls Planet 999. Sepanjang pertunjukan, ia punya peringkat yang secara konsisten masuk dalam top 9, pernah ranking 1 pada episode 5, ranking 2 pada episode 8, ranking 6 pada episode 11 dan 14, hingga pada episode 12 ia keluar dari top 9 sehingga tak dapat debut di grup tersebut. Setelah pertunjukan terakhir, dia kembali ke Jepang dan diperkirakan akan melanjutkan acting dan juga modeling di bawah promosi Oscar. Nah cinggu, gimana opini kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Sekian aja untuk hari ini, aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka untuk reaksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.